Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Yuni Afiani, NIM 1710310170. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai gangguan fisik dengan subtema tunanetra. Gangguan fisik merupakan gangguan yang terjadi pada salah satu organ tubuh tertentu. Akibat gangguan tersebut timbul suatu keadaan di mana fungsi fisik tubuh mereka yang ada gangguannya tidak dapat menjalankan aktivitas seperti biasanya, aktivitas atau tugas-tugas seperti orang biasa yang normal pada umumnya. Dalam tunanetra ada beberapa subtema. Dalam materi ini ada beberapa subtema mengenai gangguan fisik, yaitu ada tunanetra, tunarungu, tunadaksa, cerebral palsy, dan tunaganda. Saya di sini mengambil subtema mengenai tunanetra. Tunanetra merupakan anak atau seseorang yang indera penglihatannya tidak berfungsi normal seperti orang pada umumnya, atau blind atau low vision sebagai saluran penerima informasi dalam kegiatan sehari-hari seperti orang yang normal pada biasanya. Tunanetra memiliki tingkatan yang berbeda-beda secara pedagogis. Tunanetra membutuhkan pelayanan pendidikan yang sesuai untuk kebutuhannya belajar. Berdasarkan tingkatannya, tunanetra dibedakan menjadi dua, yaitu berdasarkan tingkat ketajaman penglihatannya dan berdasarkan adaptasi pedagogis. Berdasarkan tingkat ketajaman penglihatannya seseorang, dikatakan penglihatannya normal apabila ketajaman penglihatannya 20-20 atau 6/6 meter. Untuk seseorang yang mengalami penglihatan dengan kategori low vision atau kurang lihat, ketajaman penglihatannya 6/20 meter sampai 6/60 meter. Kondisi tersebut seseorang masih bisa melihat dengan bantuan alat yang khusus. Selanjutnya, untuk seseorang yang mengalami gangguan penglihatan kategori berat atau the blind, yaitu ketajaman penglihatannya sekitar 60/60 meter atau kurang. Untuk kategori yang berat ini, penyandang tunanetra masih ada dua kemungkinan, yaitu penderita masih dapat melihat gerakan-gerakan tangan atau hanya dapat membedakan antara gelap dan terang. Sedangkan tunanetra yang memiliki ketajaman penglihatannya dengan visus 0, mereka sama sekali tidak bisa melihat atau bisa dikatakan dengan buta. Yang kedua yaitu berdasarkan adaptasi pedagogis. Berdasarkan adaptasi pedagogis dibedakan menjadi 3, yaitu kemampuan melihat sedang atau moderate visual disability. Yang kedua, ketidakmampuan melihat taraf berat atau severe visual disability. Yang ketiga, ketidakmampuan melihat taraf sangat berat atau profound visual disability. Kemampuan melihat sedang atau moderate visual disability, di mana pada taraf ini mereka masih dapat melaksanakan tugas-tugas atau aktivitas seperti biasanya dengan yang dilakukan oleh seorang yang normal pada umumnya dengan menggunakan alat bantu yang khusus serta dengan bantuan cahaya yang cukup. Yang kedua yaitu ketidakmampuan melihat taraf berat atau severe visual disability. Pada taraf ini mereka memiliki penglihatan yang kurang baik atau kurang akurat meskipun dengan menggunakan alat bantu yang khusus atau alat bantu visual dan alat bantu modifikasi.
sehingga mereka membutuhkan banyak tenaga dalam mengerjakan tugas-tugas atau kegiatan sehari-hari. Yang ketiga yaitu ketidakmampuan dengan taraf sangat berat atau profound visual disability. Pada taraf ini mereka mengalami kesulitan dalam melakukan tugas-tugasnya sehari-hari dan tidak dapat melaksanakan tugas-tugas visual yang lebih detail seperti membaca, menulis, dan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Untuk itu mereka sudah tidak dapat memanfaatkan penglihatannya dalam pendidikan dan mengandalkan indera peraba dan pendengaran dalam menempuh pendidikan. Layanan pendidikan anak tunanetra dapat disekolahkan di sekolah luar biasa atau SLB, sekolah dasar luar biasa atau SDLB, dan pendidikan inklusif atau pendidikan terpadu. Pendidikan sekolah luar biasa merupakan suatu lembaga pendidikan luar biasa yang secara khusus melayani pendidikan anak yang berkebutuhan khusus seperti anak tunanetra. Sedangkan sekolah dasar luar biasa merupakan pendidikan luar biasa setingkat dengan sekolah dasar yang menampung dan melayani pendidikan anak berkebutuhan khusus dari beberapa macam anak kebutuhan khusus, salah satunya yaitu anak tunanetra. Sedangkan pendidikan inklusif atau pendidikan terpadu merupakan suatu bentuk program pendidikan di mana anak yang memiliki kebutuhan khusus bisa belajar bersama-sama dengan anak normal yang pada umumnya.